Baik, selamat pagi untuk Ibu Pramesti dan teman-teman. Materi kali ini yaitu mengenai standar costing dan pengukuran kinerja manajemen. Nah, anggota dari kelompok 2 terdiri dari 4 orang. Saya sendiri, Niluh Putu Yuliandri, ada rekan saya Idewa Yurayutari, lalu Sang Putu Bayu Krisnanda Wiguna, dan terakhir ada Gede Miase. Nah, untuk pokok bahasannya yaitu yang pertama standar costing, ada jenis-jenis standar pada standar costing, lalu penentuan harga pokok standar, selanjutnya ada analisis varian, dan terakhir pengukuran kinerja manajemen atau balance scorecard. Nah, untuk materi yang pertama, standar costing, di mana sub-sub yang akan dibahas yaitu pengertian standar costing, kelebihan menggunakan standar costing, dan kekurangan apabila menggunakan standar costing. Nah, perlu diketahui bahwa penetapan biaya standar adalah praktik penggantian biaya yang diharapkan dengan biaya aktual dalam catatan akuntansi. Biaya standar dalam akuntansi dapat menjadi alat yang sangat bermanfaat bagi manajer yang mencoba merencanakan anggaran yang lebih akurat. Nah, untuk pengertian standar costing itu sendiri, yang pertama untuk standar cost atau biaya standar yaitu biaya yang ditentukan di muka yang merupakan jumlah biaya yang seharusnya digunakan untuk membiayai kegiatan tertentu dengan asumsi kondisi ekonomi, efisiensi, dan faktor-faktor dalam keadaan yang normal. Nah, untuk standar costing itu sendiri atau harga pokok standar merupakan pembebanan harga pokok kepada produk atau jasa tertentu yang ditentukan di muka dengan cara menentukan besarnya biaya standar dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik untuk mengolah suatu produk atau jasa tertentu. Nah, selanjutnya perlu diketahui juga untuk kekurangan dan kelebihan dalam menggunakan standar costing ini. Yang pertama untuk kelebihannya dulu, yaitu yang pertama untuk penganggaran. Anggaran selalu terdiri dari biaya standar, karena di dalam satu anggaran tidak mungkin untuk memasukkan biaya yang sebenarnya dari suatu item. Yang kedua itu ada biaya persediaan. Nah, dalam biaya persediaan itu sangat mudah untuk mencetak laporan yang menunjukkan saldo persediaan akhir periode, atau jika menggunakan sistem persediaan prefektual, mengalihkannya dengan biaya standar setiap item dan langsung menghasilkan penilaian persediaan akhir. Yang ketiga, aplikasi overhead. Nah, jika diperlukan waktu terlalu lama untuk menggabungkan biaya aktual ke dalam kumpulan biaya untuk alokasi ke inventaris, dapat menggunakan tarif aplikasi overhead standar dan menyesuaikan tarif ini setiap beberapa bulan agar mendekati biaya sebenarnya. Nah, terakhir, kelebihan yang terakhir itu ada formulasi harga. Jika sebuah perusahaan berurusan dengan produk khususnya, maka itu menggunakan biaya standar untuk mengumpulkan biaya yang diproyeksi dari persyaratan pelanggan. Setelah itu menambahkan margin. Nah, lanjut ke kekurangan dari menggunakan standar costing ini. Yang pertama, mendorong aktivitas yang tidak pantas. Itu artinya misalnya tuh kayak membeli bahan mentah dalam jumlah yang lebih besar untuk meningkatkan varian harga pembelian. Nah, selanjutnya yang kedua, lingkungan yang serba cepat. Sistem penetapan biaya standar mengasumsikan bahwa biaya tidak banyak berubah dalam waktu dekat, sehingga dapat mengandalkan perkiraan untuk beberapa bulan atau bahkan 1 tahun sebelum memperbarui biaya. Yang ketiga, umpan balik lambat. Sistem perhitungan varian yang kompleks merupakan bagian integral dari sistem penetapan biaya standar yang diselesaikan oleh staf akuntansi pada akhir setiap periode pelaporan. Nah, untuk kekurangan yang terakhir yaitu informasi tingkat unitnya.
Perhitungan varian yang biasanya menyertai laporan penetapan biaya standar diakumulasikan secara agregat atau pengumpulan untuk keseluruhan departemen produksi perusahaan sehingga tidak dapat memberikan informasi dengan perbedaan di tingkat yang lebih rendah seperti sel kerja, individu, batch, ataupun unit. Di mana ada 4, yaitu yang pertama biaya rata-rata, standar teoritis, attainable high performance, dan standar lama. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut, di mana yang pertama yaitu biaya rata-ratanya, beberapa perusahaan biasanya menggunakan biaya waktu rata-rata, di mana biaya standar tersebut hanya digunakan ketika perusahaan mulai menggunakan biaya standar dalam produksinya. Selanjutnya, standar teoritis. Standar teoritis ini merupakan biaya standar yang ditetapkan di awal sehingga menghasilkan perhitungan kasar. Selain itu, pemakaian biaya standar ini biasanya digunakan dalam jangka waktu yang relatif lama meskipun tidak selalu tepat hasilnya. Lanjut yang ketiga, yaitu attainable high performance. Pada keunikan jenis biaya ini adalah bahwa kinerja yang tinggi dapat mencapai efisiensi biaya di masa depan. Dan jenis yang terakhir yaitu ada standar lama. Adanya keunikan dari biaya standar ini adalah mencakup unsur normatif dan prediksi biaya yang terjadi di masa depan. Baik, untuk pemaparan materi selanjutnya yaitu mengenai penentuan harga pokok standar. Nah, pada penentuan harga pokok standar ini akan dijelaskan mengenai definisi, tujuan, dan bagian dari penentuan harga pokok standar. Yang pertama yaitu mengenai definisi penentuan harga pokok standar. Jadi, penentuan harga pokok standar ini merupakan hal yang sangat penting bagi suatu perusahaan industri, karena selama proses produksi terdapat biaya-biaya yang terjadi dalam perusahaan, misalnya seperti biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya pabrik tidak langsung. Nah, biaya-biaya tersebut harus diperhitungkan untuk menentukan besarnya biaya produksi yang dibebankan kepada produk tertentu. Nah, harga pokok standar dapat digunakan baik dalam metode harga pokok pesanan maupun metode harga pokok proses. Nah, penentuan harga pokok standar ini dapat digunakan dalam perusahaan yang aktivitasnya bersifat rutin dan berulang-ulang, serta produknya telah distandarisasi. Nah, untuk selanjutnya, adapun tujuan dari penentuan harga pokok standar ini adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama yaitu sebagai dasar bagi manajer dalam melakukan pengawasan. Kemudian yang kedua sebagai pedoman pengeluaran biaya, dan yang terakhir sebagai sumber informasi untuk mengetahui penyimpangan biaya produksi. Nah, salah satu faktor yang menentukan keberhasilan sistem harga pokok standar adalah tingkat reliabilitas, akurasi, dan kestabilan dari harga pokok standar yang ditetapkan. Nah, adapun bagian dari penentuan harga pokok standar ini yang meliputi yang pertama yaitu standar biaya bahan baku, standar biaya tenaga kerja langsung, dan yang terakhir yaitu standar biaya overhead pabrik. Yang pertama yaitu mengenai standar biaya bahan baku. Jadi standar biaya bahan baku ini adalah biaya bahan baku yang seharusnya terjadi dalam pengolahan satu satuan produk. Nah, dalam menentukan standar biaya bahan baku untuk mengolah produk, ditentukan oleh dua faktor, yaitu standar kuantitas bahan baku dan standar harga bahan baku. Nah, sebelum dibahas mengenai kedua standar tersebut, perlu diketahui syarat-syarat yang harus ada dalam menyusun standar biaya bahan baku, yaitu yang pertama diperlukan anggaran bahan baku yang akurat, kemudian kewajaran pembelian rutin, kemudian pengawasan atas pengiriman bahan baku yang dibeli dan diangkut oleh pengangkut yang capable, kemudian yang ketiga fasilitas penerimaan dan penyimpanan bahan baku yang memadai, kemudian pengawasan terhadap sahnya bahan baku yang dipakai, kemudian metode yang memadai untuk mengidentifikasikan dan mengawasi bahan baku di dalam proses, kemudian yang terakhir yaitu kewajaran dan penyimpanan dan pengiriman produk selesai. Yang selanjutnya yaitu mengenai penetapan standar kuantitas bahan baku. Nah, standar kuantitas bahan baku ini adalah jumlah kuantitas bahan baku yang seharusnya dipakai di dalam pengolahan satu satuan produk tertentu.
Nah, dalam penetapan standar kuantitas bahan baku ini didasarkan atas beberapa spesifikasi, yang dimana yang pertama yaitu mengenai spesifikasi kualitas bahan baku yang mengharuskan ditetapkannya standar kualitas bahan baku yang dibeli. Nah, hal ini bertujuan agar standar kuantitas dapat ditetapkan dengan teliti dan untuk menilai bagian pembelian apakah dalam pembelian bahan baku yang memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu spesifikasi produk yang dihasilkan yang dapat dianalisa dari gambar, cetakan biru, dan atau rancangan desain produk. Kemudian yang ketiga, dari ukuran bahan baku setiap satuan. Dan yang terakhir, spesifikasi teknis melalui penelitian kimia dan analisa mekanikal atau dengan tes run. Kemudian yang kedua yaitu mengenai penetapan standar harga bahan baku. Nah, standar harga bahan baku ini adalah harga bahan baku persatuan yang seharusnya terjadi di dalam pembelian bahan baku. Nah, untuk penentuannya dapat digunakan dasar tingkat harga ideal, normal, atau dasar seperti sebelumnya. Nah, di dalam menentukan standar harga bahan baku ini meliputi harga faktor bahan baku yang dikurangi potongan pembelian bahan baku apabila ada, namun ditambah biaya-biaya lainnya dalam rangka pengadaan bahan baku sampai siap dipakai dengan mempertimbangkan faktor kepraktisan dan perlakuannya. Kemudian bagian yang kedua yaitu mengenai standar biaya tenaga kerja langsung. Nah, standar biaya tenaga kerja langsung ini adalah biaya tenaga kerja langsung yang seharusnya terjadi dalam pengolahan satu satuan produk. Nah, kondisi atau syarat-syarat yang harus ada di dalam menyusun standar biaya tenaga kerja langsung adalah yang pertama, tata letak pabrik, kondisi peralatan, tempat kerja, fasilitas transportasi telah distandarisasi pada keadaan atau tingkatan praktis. Kemudian yang kedua terdapat pengawasan terhadap pengelolaan bahan baku baik dari segi kuantitas dan kualitas yang memadai sampai dengan bahan diolah di pabrik. Selanjutnya diselenggarakan sistem perencanaan, rute, dan kecepatan kerja. Kemudian disediakan instruksi kerja untuk karyawan dan diadakan training atau pengarahan kerja sebelum karyawan melaksanakan pekerjaan tertentu. Nah, di dalam menetapkan standar biaya tenaga kerja langsung ini ditentukan oleh dua faktor, yang dimana faktor pertama yaitu penetapan standar tarif upah langsung, yang dimana penetapan standar upah tarif langsung ini adalah tarif upah langsung yang seharusnya terjadi untuk setiap satuan pengupahan di dalam pengolahan produk tertentu. Nah, tanggung jawab penyusunan standar tarif upah langsung ini terletak pada bagian akuntansi biaya, bagian produksi, dan bagian personalia. Nah, di dalam penentuan besarnya standar tarif upah langsung ini dapat didasarkan atas beberapa faktor. Yang pertama yaitu sistem penggajian yang dilaksanakan oleh perusahaan, misalnya berdasarkan harian, per jam, maupun per potong produk. Kemudian yang kedua, perjanjian kerja kolektif yang diadakan oleh organisasi buruh atau karyawan dengan perusahaan. Kemudian tarif upah langsung yang dibayar pada masa lalu disesuaikan dengan tingkat upah yang diharapkan akan terjadi pada periode penggunaan standar. Kemudian yang terakhir itu berdasarkan pasaran tenaga yang bersaing sesuai dengan kondisi tempat atau lokasi perusahaan. Yang selanjutnya yaitu penentuan standar jam atau waktu kerja langsung. Nah, di dalam penetapan standar waktu kerja harus diperhatikan dua faktor penting, yaitu yang pertama kegiatan apa yang dilaksanakan oleh tenaga kerja langsung. Kemudian yang kedua, berapa waktu yang seharusnya diserap untuk kegiatan atau setiap unit produk yang dikerjakan. Nah, setelah kegiatan yang akan dilaksanakan diidentifikasikan, maka di dalam penentuan besarnya waktu standar dapat dilaksanakan atas beberapa faktor. Yang pertama yaitu studi gerak dan waktu. Nah, studi ini dilaksanakan dengan menggunakan stopwatch untuk menentukan dan dasar mencatat waktu dan gerakan setiap kegiatan di dalam pengolahan produk. Kemudian yang kedua, rata-rata prestasi masa lalu, di mana penetapan waktu standar dengan dasar ini sederhana dan mudah, tetapi tidak ilmiah dan teliti karena rata-rata prestasi masa lalu dapat mengandung pemborosan waktu.
Kemudian yang ketiga yaitu test run, yang dimana test run dilakukan tanpa penelitian yang terinci seperti studi gerak dan waktu, tetapi dilakukan pengukuran pada saat pekerjaan berjalan. Nah, dalam penentuan standar ini merupakan koordinasi antara standar bahan baku dan standar kegiatan. Kemudian yang terakhir yaitu eliminasi di muka terhadap waktu yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan tertentu. Kemudian untuk bagian yang ketiga yaitu standar biaya overhead pabrik. Nah, standar biaya overhead pabrik ini adalah biaya overhead pabrik yang seharusnya terjadi di dalam mengolah satu satuan produk. Langkah-langkah di dalam penentuan standar biaya overhead pabrik ini tidak berbeda dengan langkah-langkah penentuan tarif biaya overhead pabrik lainnya. Nah, di dalam pabrik yang menggunakan tarif tunggal, standar biaya overhead pabrik ditentukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama yaitu penentuan anggaran biaya overhead pabrik. Nah, awal periode disusun anggaran untuk setiap elemen biaya overhead pabrik yang digolongkan ke dalam biaya tetap dan biaya variabel dan lebih baik dalam bentuk anggaran yang fleksibel. Kemudian yang kedua yaitu penentuan dasar pembebanan dan tingkat kapasitas. Nah, setelah anggaran biaya overhead pabrik disusun, maka untuk menghitung tarif standar perlu ditentukan dasar kapasitas yang misalnya seperti jam kerja langsung, jam mesin, dan lainnya, dan tingkat kapasitas yang dipakai. Kemudian yang ketiga yaitu perhitungan tarif standar BOP atau biaya overhead pabrik. Nah, tarif standar biaya overhead pabrik ini dihitung sebesar anggaran biaya overhead pabrik dibagi tingkat kapasitas yang dipakai. Nah, untuk tujuan analisis selisih biaya overhead pabrik ini, maka tarif standar biaya overhead pabrik dihitung untuk tarif total, tarif tetap, dan tarif variabel. Selanjutnya, ada pun faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam penentuan tarif biaya BOP atau biaya overhead pabrik ini agar tarif biaya overhead pabrik ini dapat dipakai sebagai dasar pembebanan biaya yang adil dan teliti serta untuk kepentingan dalam menentukan tarif harus dipertimbangkan beberapa faktor yang mempengaruhi, yang dimana yang pertama yaitu pemilikan dasar pembebanan biaya overhead pabrik kepada produk seperti satuan produksi, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, jam kerja langsung, jam mesin, harga pasar atau nilai jual, dan yang terakhir yaitu faktor rata-rata bergerak. Kemudian yang kedua yaitu tingkat aktivitas atau kegiatan yang dipakai untuk menentukan tarif biaya overhead pabrik yang meliputi kapasitas teoritis, kapasitas praktis, kapasitas normal, dan yang terakhir yaitu kapasitas sesungguhnya yang diharapkan. Kemudian yang ketiga yaitu diikutsertakan atau tidaknya elemen biaya overhead pabrik tetap dalam perhitungan tarif dan dapat dipakai konsep penentuan harga pokok. Nah, sekian pembahasan mengenai penentuan harga pokok standar. Untuk materi yang selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang keempat yaitu analisis varian. Yang pertama itu ada varian biaya bahan baku. Nah, varian biaya bahan baku adalah selisih biaya yang disebabkan oleh adanya perbedaan antara biaya bahan baku yang sesungguhnya terjadi dengan biaya bahan baku standar. Selisih biaya bahan baku ini disebabkan oleh adanya perbedaan harga sesungguhnya dengan harga standar. Perbedaan antara kualitas sesungguhnya dengan kualitas standar. Nah, perhitungan selisih biaya bahan baku ini dapat dilakukan dengan 3 model, yaitu yang pertama model satu selisih, yaitu dengan cara membandingkan biaya standar dengan biaya yang sesungguhnya. Yang kedua ada model dua selisih, yaitu membedakan selisih biaya menjadi selisih harga dan selisih kuantitas. Nah, di sini ada selisih harga bahan baku. Untuk menghitung selisih harga bahan baku, dilakukan perbandingan antara harga bahan baku sesungguhnya dengan harga bahan baku menurut standar. Jumlah selisih harga bahan baku dihitung dengan cara mengalihkan selisih harga bahan baku persatuan dengan kuantitas sesungguhnya yang dibeli. Selanjutnya ada selisih kuantitas bahan baku.
Selisih kuantitas bahan baku adalah selisih kuantitas yang timbul karena telah dipakai kuantitas bahan baku yang lebih besar atau lebih kecil dibanding dengan kuantitas standar dalam pengolahan produk. Selisih kuantitas bahan baku dapat dihitung sebesar kuantitas bahan baku dikalikan dengan harga standar bahan baku per buah. Yang ketiga yaitu ada model tiga selisih, yaitu membedakan selisih biaya menjadi selisih harga, selisih kuantitas, dan selisih gabungan kerja langsung. Varian biaya tenaga kerja langsung, yaitu selisih biaya tenaga kerja langsung adalah selisih biaya yang disebabkan oleh adanya perbedaan antara biaya tenaga kerja langsung yang sesungguhnya dengan biaya tenaga kerja langsung standar. Selisih biaya ini disebabkan oleh yang pertama yaitu perbedaan antara tarif upah sesungguhnya dengan tarif upah standar. Yang kedua yaitu perbedaan antara jam kerja sesungguhnya dengan jam kerja standar. Di sini ada perhitungan selisih biaya tenaga kerja langsung dapat dilakukan dengan 3 model, yaitu yang pertama model 1 selisih, yaitu menghitung selisih biaya tenaga kerja langsung dengan cara membandingkan biaya standar dan biaya sesungguhnya. Yang kedua yaitu ada model 2 selisih, yaitu di mana membedakan selisih biaya menjadi selisih tarif upah langsung dan selisih efisiensi upah langsung. Selisih tarif upah langsung. Selisih upah tarif langsung ini timbul karena perusahaan telah membayar upah langsung dengan tarif lebih tinggi atau lebih rendah dibandingkan dengan tarif upah langsung standar. Selisih tarif upah langsung dapat dihitung sebesar selisih tarif upah langsung per jam dikalikan jam kerja sesungguhnya. Selanjutnya ada selisih efisiensi upah langsung, yang dimana selisih efisiensi upah langsung ini dihitung dari selisih jam kerja langsung sesungguhnya dengan jam kerja standar dikalikan tarif upah langsung standar. Yang ketiga itu ada model 3 selisih, yaitu membedakan selisih biaya menjadi selisih tarif upah langsung, selisih efisiensi upah langsung, dan selisih gabungan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai varian biaya overhead pabrik. Nah, varian biaya overhead pabrik adalah selisih biaya overhead pabrik timbul karena perbedaan antara biaya overhead pabrik yang sesungguhnya dengan yang seharusnya terjadi dalam mengolah produk. Analisis selisih biaya overhead dapat dilakukan dengan metode 1 selisih, 2 selisih, 3 selisih, dan 4 selisih. Nah, varian biaya overhead pabrik yang pertama model 1 selisih, yaitu menghitung selisih biaya overhead pabrik secara total, yaitu dengan membandingkan biaya overhead pabrik standar dan biaya overhead pabrik sesungguhnya. Yang kedua, model 2 selisih, yaitu membedakan selisih biaya menjadi selisih terkendalikan dan selisih volume. Selisih terkendalikan adalah selisih yang diakibatkan oleh perbedaan antara biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi dengan biaya overhead pabrik yang dianggarkan pada jam atau kapasitas standar. Yang selanjutnya ada selisih volume, yaitu selisih antara kapasitas normal dengan kapasitas standar. Yang selanjutnya ada model 3 selisih, yaitu membedakan selisih biaya menjadi selisih anggaran, selisih kapasitas, dan selisih efisiensi. Yang kedua, model 4 selisih membedakan selisih biaya menjadi selisih anggaran, selisih kapasitas, selisih efisiensi variabel, dan selisih efisiensi tetap. Pengukuran kinerja manajemen menggunakan balance scorecard. Di sini ada 2 topik yang akan saya bahas, yaitu pengertian kinerja dan penilaian kinerja serta balance scorecard. Penilaian kinerja dan penilaian kinerja. Menurut Payaman Simanjuntak tahun 2005 mengemukakan kinerja adalah tingkat pencapaian hasil atas pelaksanaan tugas tertentu. Dan kinerja perusahaan adalah tingkat pencapaian hasil dalam rangka mewujudkan tujuan perusahaan. Nah, manajemen kinerja merupakan keseluruhan kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja perusahaan atau organisasi, termasuk kinerja masing-masing individu dan kelompok kerja di perusahaan tersebut. Nah, tujuan dari penilaian kerja itu sendiri yaitu untuk memotivasi karyawan sehingga mencapai tujuan sasaran organisasi dan mematuhi segala standar perilaku yang diterapkan oleh perusahaan maupun organisasi. Nah, dapat pula diartikan bahwa hasil penilaian kinerja itu digunakan sebagai dasar pemberian kompensasi, sebagai staffing decision, dan sebagai dasar mengevaluasi sistem kinerja. Nah, penilaian kinerja itu dilakukan untuk meminimalkan perilaku yang tidak semestinya dilakukan agar tujuan organisasi dapat tercapai.
Selanjutnya ada pengertian balance scorecard. Ya, balance scorecard adalah metode penilaian kinerja perusahaan dengan menggunakan aspek keuangan dan non-keuangan yang dituangkan dalam 4 perspektif dalam mengukur kinerja, yaitu perspektif keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, serta proses pembelajaran dan pertumbuhan. Dan dari keempat perspektif tersebut dapat dilihat bahwa balance scorecard meliputi perspektif keuangan dan non-keuangan. Menurut Andi Sucipto tahun 2008, pengukuran visi dan strategi merupakan dasar dalam proses penyusunan balance scorecard. Visi dan strategi harus didasari dengan tindakan strategis yang akan dilakukan oleh perusahaan atau organisasi. Visi dan strategi tersebut dihubungkan dengan perspektif balance scorecard, yakni perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal, dan perspektif pertumbuhan dan pembelajaran. Nah, oleh karena itu, sebelum memilih alat ukur, perusahaan seharusnya mendeskripsikan tujuan yang hendak dicapainya dan diterjemahkan ke dalam 4 perspektif tersebut. Nah, tujuan-tujuan ini harus memiliki hubungan kausal antara tujuan balance scorecard dan alat ukurnya, menciptakan peta strategi. Hal ini memudahkan perusahaan mengenali hubungan kausalitas antar tiap tolak ukur dalam 4 perspektif balance scorecard tersebut. Terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami mengenai materi standar costing dan pengukuran kinerja manajemen. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih, selamat pagi.